Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniatul Murni Hayati, NIM 200104010134 dari lokal 20B. Di sini saya ingin menjelaskan hikmah peradaban sejarah Islam dari zaman ke zaman. Peradaban pada masa Rasulullah SAW. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak beradab, dan tidak terkenal, juga diabaikan oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Rasulullah dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting, artinya dalam sejarah manusia hingga sampai sekarang. Dari perjalanan sejarah Nabi ini, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Ban pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Peradaban pada masa Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi penaklukan yang begitu cepat. Penaklukan itu meliputi Irak, Iran, Syria, Palestina, dan Mesir dalam waktu yang sangat singkat, yaitu selama 10 tahun kekhalifahannya. Negara Islam yang masih baik itu berubah menjadi suatu kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia pada saat itu. Dengan terjadi perluasan daerah yang begitu cepat sehingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan, Umar bin Khattab menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah saat usia 70 tahun dan menjadi khalifah tertua yang diangkat. Masa khalifahan Utsman bin Affan adalah masa yang paling makmur dan juga sejahtera. Banyak rakyatnya yang bisa haji sampai berkali-kali. Beliau menjadi khalifah pertama yang menghasilkan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji. Pencetus ide polisi keamanan bagi rakyatnya serta membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang dapat diambil dari Khalifah Utsman bin Affan selama memerintah adalah corak kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan yang patut dicontoh. Peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang selama 6 tahun tidak sunyi dari pergolakan politik. Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah untuk berlaku bijaksana dan menjalankan tugasnya, juga tidak mengecewakan rakyat-rakyatnya. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan dalam sebuah suratnya. Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat dalam sikap egalitarian atau persamaan derajat pada setiap manusia. Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Pada masa Khalifah Ali, majulah perpolitikan, ekonomi, dan budaya sampai kesungguhan di bidang keilmuan pun sangat berkembang. Masa dinasti Abbasiyah. Kerajaan Islam Abbasiyah memiliki kontribusi besar dalam perkembangan Islam hingga dikatakan sebagai zaman keemasan, kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Berbagai literatur mengungkapkan secara konkret zaman keemasan ini dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang kuat, berkompeten,
dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai hasil kerja keras para khalifah Abbasiyah menjadikan sebagai kerajaan terbaik dan dalam mengukir prestasi Abbasiyah sebagian periodisasi Islam ketiga setelah masa dinasti Umayyah. Kekuasaan kekhalifahan bertahan sekitar 5 abad dengan jumlah 37 khalifah. 5 khalifah yang memiliki jiwa patriotisme seperti Abu al-Abbas al-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Pada masa ini juga upaya dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu dalam bidang pendidikan, bidang militer, bidang ekonomi, bidang politik, bidang seni, bidang arsitektur, bidang administrasi, dan lain. Peradaban pada masa dinasti Umayyah. Kurang lebih 90 tahun Daulah Bani Umayyah berkuasa tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Diawali dengan proses pemindahan kekuasaan, mulai dari ketidaksukaan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, peristiwa tahkim hingga Ali terbunuh, Amul Jamaah yang dilakukan Hasan bin Ali. Dilanjutkan dengan selama berkuasa 90 tahun, sistem pemerintahan yang monarki, diskriminasi terhadap mawali, pemerintahan tangan besi, serta kemajuan-kemajuan yang telah diraih, berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah dengan kematian Marwan bin Muhammad, mengisyaratkan bahwa tak ada yang abadi lagi di dunia ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.